Oke, halo selamat sore Natasha. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Oke, sip. Terima kasih Natasha sudah bergabung di pertemuan sore hari ini. Nah, yang harusnya itu kan seperti biasa hari Rabu, tapi karena ada kegiatan Natashanya, jadi kita reschedule di hari Jumat ini di jam 17 sampai jam 18 nanti sore, oke? Nah, pada pertemuan hari ini kita masih mempelajari tentang OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di mana pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-22. Nah, di pertemuan yang ke-22 ini nanti kita akan belajar OOP-nya itu tentang keturunan atau inheritance. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Jadi untuk materi OOP yang inheritance ini itu akan kita pelajari selama dua kali pertemuan. Pertemuan sekarang yang ke-22 dan juga pertemuan pekan depan yang ke-23. Di mana di pertemuan pekan depan itu adalah pertemuan terakhir pada modul OOP, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di sore hari ini. Ayana share screen dulu. Oke, sip. Nah, pada modul yang kelima, lesson 5, di mana materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu adalah terkait masih dengan OOP atau Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi dan objek. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari itu adalah keturunan. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman itu namanya inheritance. Nah, cuman ini dialih bahasakan menjadi keturunan. Kalau dalam programnya itu adalah inheritance, gitu ya. Oke, Kak Yana sedikit overview dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di sore hari ini. Nah, seperti yang udah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin, kita belajar yang namanya kelas. Nah, di mana contohnya ini adalah misalnya kita eh, punya yang namanya kita bikin kelasnya itu kelas hero. Nah, di mana si kelas hero di sini dia mempunyai beberapa objek atau subkelas gitu ya. Yang pertama adalah objek kesatria, objek penipu dan juga objek naga. Oke, di sini kita breakdown atau kita bikin dulu fungsinya. Kelasnya itu kelas hero. Kemudian di dalamnya itu ada tiga objek yang sudah atau contohnya itu sudah pernah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, di sini pada objek yang dia itu sorry, pada kelas Hero dia itu mempunyai beberapa objek, kesatria, penipu dan juga naga. Nah, di sini dia mempunyai properties dan juga method. Itu ya, properties dan juga method. Propertiesnya itu apa? Properties itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si objek tersebut. Misalnya, ini ada si kelas hero-nya itu yang objek kesatria. Propertiesnya, dia itu mempunyai nyawa, kemudian mempunyai kekuatan serang, dan juga mempunyai armor. Oke. Kemudian, method. Method itu kalau di pelajaran sebelumnya itu kita sama seperti fungsi. Nah, metode yang dipunyai oleh objek kesatria itu adalah metode serang. Nah, kemudian untuk objek yang selanjutnya ini objek penipu dia juga sama. Dia mempunyai properties. Nah, ini namanya properties atau segala sesuatu yang dimiliki oleh objek tersebut. Kemudian di sini ada method atau fungsinya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sama. Di sini ini adalah propertiesnya atau segala sesuatu yang dimiliki oleh objek naga, yaitu ada nyawa, kekuatan serang, dan juga armor. Nah, kemudian metodenya dia mempunyai fungsi metode serang. Gitu ya. Jadi, sebelum nanti Natasha membuat suatu kelas, suatu objek, itu harus kita deskripsikan dulu. Harus kita jelaskan dulu kira-kira si objek yang kita mau buat itu dia mempunyai propertiesnya apa saja, kemudian metode atau fungsinya itu apa saja. Gitu ya. Ini adalah overview, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian di sini
Di inheritance atau di keturunan, nanti pada bagian method, nih pada bagian method, ini Natasha bisa menambahkan fungsi baru. Oke, jadi ini adalah turunannya, di mana di dalam si objek tersebut, metode objek tersebut, Natasha bisa menambahkan fungsi yang baru atau inheritance, turunan, turunan dari si objek tersebut. Misalnya, tadi yang ini kan dia apa namanya metodenya itu metode serang, kemudian di sini ada turunannya, yaitu serangan pedang. Kemudian metode yang si objek penipu, ini tadi dia metode serang, ada turunannya. Serangnya itu apa? Menembak panah. Kemudian dia yang objek naga, metodenya itu dia metode serang juga. Nah, di sini ada turunannya dari metode serang tersebut, yaitu melepaskan sihir dan serangan api. Jadi sebetulnya inheritance itu adalah subnya lagi atau keturunannya lagi. Oke, di mana keturunan tersebut itu adalah masih satu kesatuan sama si objeknya. Nah, ini kan tetap satu kesatuan ya. Ini tetap satu kesatuan, di mana keturunan itu dia masih satu kesatuan objek tersebut. Oke, Kak Ena lanjutkan dulu. Nah, sekarang di sini ini ada apa namanya? Ada judulnya itu adalah hubungan antara jenis objek. Nah, di sini ini adalah kelasnya nih. Nah, kemudian ini adalah inheritance-nya atau keturunannya. Misal, komputer. Turunannya itu di sini adalah komputer menggunakan Linux. Ini dia dijabarkan lebih detail. Kalau utamanya itu kan atau induknya itu kan komputer. Kemudian turunannya komputer menggunakan Linux. Kemudian misalnya ada turunannya lagi komputer menggunakan Windows. Kemudian komputer menggunakan Ubuntu. Komputer menggunakan iOS atau Apple. Oke, di mana si keturunannya ini tuh masih eh, apa namanya? Masih bagian dari si komputernya. Oke. Kemudian di sini ada induknya itu adalah game. Turunannya game komputer RPG. Kemudian game komputer Minecraft. Game komputer Roblox. Di mana si keturunannya itu lebih detail dari induksnya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan dulu? Nah, ini Kak Yana tulis inheritance. Nah, ini ya, inheritance atau keturunan. Jadi nanti kalau kebingungan inheritance itu kayak mana, ini ada inheritance atau keturunan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi misal komputer itu adalah orang tuanya, kelas orang tua, kemudian ini adalah kelas turunan, dia lebih detail dari kelas orang tua. Sama seperti kita atau seperti Natasha. Kak Yana punya ibu. Nah, ibu Kak Yana itu kan adalah induknya. Kemudian induknya itu dia punya turunan atau inheritance, yaitu Kak Yana. Nah, Kak Yana ini pasti kan mempunyai gen ibu ya. Betul kan? Mempunyai gen ibu. Cuman Kak Yana ada tambahannya lagi. Misal, ibu Kak Yana itu gennya rambutnya lurus. Kak Yana dapat gen ibu, tapi ada tambahannya. Misal Kak Yana rambutnya lurus. Nah, Kak Yana rambut lurus ini dapatnya dari mana? Misalnya dari gen nenek. Gitu ya. Kita, Kak Yana ini masih punya gen ibu, tapi ada tambahannya. Paham? Gitu ya. Jadi turunan itu dia masih mempunyai sifat induknya, tapi ada tambahannya. Kayak gini nih, ini komputer. Turunannya komputer, tapi ada tambahannya, komputer menggunakan Linux. Nah, itu adalah properties tambahannya dari si turunan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah itu adalah overview yang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk secara garis besarnya, itu nanti kita akan mempelajari yang namanya superclass.
dan juga kelas turunan. Superkelas itu adalah tadi kayak induknya atau kelas orang tua. Kemudian kelas turunan itu ada kelas anaknya. Kemudian nanti kita akan membuat kelas turunan sendiri. Ada dua cara nanti untuk membuat kelas turunan. Kemudian nanti setelah kita mempelajari program keturunan atau inheritance, nanti kita bikin game interaktif headed, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke, sip. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi utamanya, di sini kita mau overview dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di pekan kemarin. Nah, apa itu kelas, kemudian apa itu intens atau intansi, ya? Oke, sebentar ya. Tadi ada noise sedikit. Oke, nah di sini ini adalah objek. Objeknya itu adalah gambarnya itu gambar mobil. Ada objek nih. Kak Yana kasih plug objek. Nah, kemudian kelas objeknya itu adalah mobil atau deskripsinya atau propertiesnya. Nah, di mana kelas objek itu dia mempunyai properties. Propertiesnya apa? Properties itu adalah semua. Oke, sebentar ya, tadi ada noise. Oke, ada gambar, ini objek. Kemudian kelas objek itu adalah mobil, di mana kelas objek itu adalah propertiesnya adalah pengetahuan tentang semua objek tersebut. Misal kelas objeknya itu adalah mobil. Propertiesnya apa? Mobil roda 4, kemudian warna kuning, misalnya jenis mobilnya adalah BMW, nah itu adalah propertiesnya. Ada objek, kelas objeknya itu adalah mobil, di mana kelas objek itu dia mempunyai properties, propertiesnya adalah roda 4, warna kuning, jenis mobilnya BMW, gitu ya. Nah, kemudian intense atau intansi itu adalah di mana dia itu mendeskripsikan kelas. Nah, kelas itu seperti yang tadi udah Kak Ena sampaikan, dia mempunyai properties, mempunyai metode atau mempunyai fungsi. Nah, kemudian objek itu akan menerima semua yang diketahui oleh kelas. Kayak tadi, objek itu akan menerima semua yang diketahui oleh kelas. Misalnya, kelasnya itu tadi adalah kelas mobil. Mobil dia punya properties, yaitu warna, roda, dan juga jenisnya. Metodenya itu adalah driving atau dikendalikan oleh steering. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini seperti yang udah kita pernah pelajari, T1 itu adalah intense kelasnya. Kemudian turtle itu adalah konstruktornya. Kalau di Python ini turtle-nya kan udah disiapin nih, udah ada nih kelas turtle-nya, tinggal kita gunakan. Tinggal kita pakai saja bentuknya, warnanya, kemudian ukurannya, kecepatannya. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya itu kita bikin kelas sendiri. Kemudian kita deskripsikan self-nya itu apa saja yang mau kita tambahkan. Biar nanti di program utamanya tinggal kita panggil si self properties-nya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya, nah di sini kita ada develop function init atau inisialisasi dulu. Misal self parameter. Misal parameternya itu adalah jenis mobil. Berarti develop function inisialisasi self itu yang dimiliki oleh si fungsi tersebut, misalnya jenis mobil. Nanti baru di bawahnya itu dideskripsikan self-nya itu jenis mobilnya apa saja. Nah, kayak ini nih. Kelasnya ini adalah mobil. Kemudian develop function, inisialisasi, self yang dimiliki oleh si properties mobil tersebut apa saja. Misalnya eh, apa jumlah roda, warna kendaraan, kemudian jenis mobil.
Nah, dari data ini, propertiesnya, kita deskripsikan lagi. Misal, self jenis mobil, di sini datanya itu apa nih? Yang mau kita, self properties, kemudian datanya kita ambil dari self yang sudah kita deklarasikan di inisialisasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk overview dan juga brainstorming materinya? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang inheritance atau keturunan. Nah, seperti yang tadi ya, ini adalah kelas orang tuanya, komputer dan juga game. Kemudian sebelah kanan ini adalah kelas turunan, di mana si kelas turunannya ini dia masih satu kesatuan atau masih jadi bagian si induk tersebut. Kalau di matematika itu kayak himpunan, gitu ya. Kalau matematika kayak himpunan, misalnya himpunan dari 1 sampai 10, kemudian yang ada di dalam 1 sampai 10, 2, 3, 9 itu kan namanya himpunan. Misalnya gini nih, kalau Kak Yana tidak salah matematika ya. Misalnya ini kita punya himpunan 1 sampai dengan 10. Kemudian subhimpunan yang ada di dalam itu misalnya 2, 3, 4. Berarti yang di sini tuh adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita deskripsikan ke dalam program, lingkaran yang besar ini adalah induknya, kemudian lingkaran yang ada di dalamnya ini adalah keturunannya, di mana keturunannya ini dia masih satu kesatuan di induk tersebut. Tapi bisa kita lebih detailkan lagi dengan menambahkan properties. Misal, di sini kita mau tambahin properties, jadi misal ada nilai 2,5, 3,5, 4,5. Nah, itu propertiesnya adalah penambahan 0,5 dari nilainya. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Clear dulu sampai sini? Aman ya? Oke. Nanti programnya soalnya cukup rumit nih. Nah, kayak tadi ya, itu adalah ini apa sih? A, B ini adalah si A itu masih satu kesatuan atau masih bagian besar, masih bagian kecilnya dari si induk B. Nah, kayak tadi nih, di sini si B-nya ini adalah superkelasnya atau induknya. Kalau program itu induknya itu kita sebut sebagai superkelas. Nah, kemudian inheritance itu adalah kelas keturunannya. Coba lihat di sini ya. Ini yang B itu ada properti dan juga ada metodenya. Yang A juga itu ada properti dan juga metodenya karena dia masih bagian dari si yang B. Cuman di yang A ini Natasha bisa menambahkan properti atau metode yang baru. Contoh, Kak Yana ini punya ibu tadi kan. Berarti kan gen ibu Kak Yana ada di Kak Yana kan? Betul kan? Kak Yana itu mewarisi gen orang tua atau gen ibu. Nah, kemudian properti atau metode yang penambahan yang barunya ini kayak tadi, misalnya rambut Kak Yananya lurus. Tapi ibu Kak Yana rambutnya misalnya ikal. Nah, berarti properti rambut Kak Yana lurus ini itu adalah tambahan dari gen utamanya. Paham nggak? Paham ya? Jadi si A itu tetap bagian dari si yang B, tapi si A itu punya penambahan properties dan juga metode yang baru. Makanya di sini A itu masih bagian kecil dari si yang B. Cuma nanti si A ini bisa kita tambahkan properti atau metode yang baru. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada dua jenis ya, kayak tadi seperti yang udah Kak Yana jelasin, ada dua cara untuk kita membuat inheritance atau keturunan. Yang pertama, kelas keturunan diberikan metode baru, tapi dia tidak diberikan properti yang baru, gitu ya. Misalnya Kak Yana tuh plek ketiplek gennya tuh sama banget sama ibu Kak Yana. Nah, cuman Kak Yana misalnya bisa berenang, tapi ibu Kak Yana nggak bisa berenang. Gennya itu sama, properti Kak Yana tuh sama persis sama kayak ibu. Cuman Kak Yana punya metode baru, yaitu adalah Kak Yana misalnya bisa berenang, gitu ya. Kemudian cara yang kedua,
kelas keturunan diberikan dengan properti baru dan juga metode baru. Misal, Kak Yana masih keturunan Ibu Kak Yana. Properti Kak Yana misal bertambah. Kayak tadi, misal rambut Kak Yana lurus, sedangkan Ibu Kak Yana tidak lurus rambutnya. Kemudian metode yang barunya apa? Kak Yana bisa berenang, sedangkan Ibu Kak Yana nggak bisa berenang. Jadi Kak Yana itu walaupun bagian dari Ibu Kak Yana, tapi Kak Yana punya metode properti baru dan juga punya metode baru. Sampai sini paham? Ada dua cara ya untuk membuat keturunan. Dia itu diberikan metode tapi tidak diberikan properti. Kemudian dia diberikan properti baru dan juga diberikan metode baru. Sampai sini paham Natasha? Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, nah di sini cara gimana kita membuat sebuah kelas keturunan. Kemudian di sini juga kelas keturunan itu masih bagian dari si superkelasnya atau si induknya. Nah, Natasha itu harus menambahkan nama kelas keturunannya sama superkelasnya. Ini pakai bahasa Inggris ya, kelas itu pakai kelas. Misal contohnya, hmm, contohnya pakai si hero lagi deh. Kalau di sini misal kita bikin kelas, nama turunannya itu si hero misalnya pejuang. Kemudian nama superkelasnya kita tambahkan yaitu hero atau induknya. Oke. Nah, baru di sini kita develop functionnya. Nama metodenya yang baru apa? Ini metode yang satu ya. Metode satu tuh tadi menambahkan metode baru. Makanya di sini kita harus deskripsikan dulu. Nama metode barunya apa? Kemudian misalnya nilainya apa? Baru kita deskripsikan. Oke, ini adalah metode satu di mana kita menambahkan metode baru, tapi propertiesnya tidak baru atau propertiesnya masih tidak kita tambahkan. Nanti kita bedakan sama metode yang kedua ya. Nah, metode yang kedua, nah ini beda nih. Kalau metode yang kedua, kita menambahkan properti dan juga metode baru. Kayak tadi. Kalau tadi kan ini nggak ada inisialisasi ya. Nah, init ini kita tambahkan kalau kita mau menambahkan properti yang baru. Misalnya, self, properti yang barunya mau apa nih? Nah, kita develop init dulu, develop function. Kemudian, jangan lupa tambahkan super. Kenapa kita tambahkan super? Karena di sini kita akan memanggil superclass untuk mewarisi semua properti dan juga metodenya. Gitu ya. Nah, jadi kita harus panggil dulu nih si supernya. Biar nanti semua properti dan metode yang diwariskan oleh si superkelasnya itu bisa kita panggil. Oke? Sampai sini paham perbedaan metode satu sama metode 2? Kalau metode satu itu kan cuma nambahin properti. Sorry. Yang metode satu itu kan dia cuman menambahkan metode. Ih, kok nggak bisa di ini? Mana ini? Nah, kalau yang metode satu itu hanya menambahkan metode tanpa menambahkan properties. Makanya di sini nggak ada init kan ya? Nggak ada init. Tapi kalau yang metode yang kedua, ini kita menambahkan metode baru dan juga menambahkan properties baru. Makanya di sini kita pakai init. Init ini adalah untuk menginisialisasi properties baru yang mau kita tambahkan pada si kelas turunan tersebut. Di mana kita tetap harus panggil superkelasnya. Kenapa? Karena turunan itu dia masih bagian kecil dari superkelasnya. Sampai sini paham metode satu sama metode 2 bedanya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, ini nih. Di sini kita bisa melihat perbedaannya nih. Di sini kelas hero, dia ini eh, punya propertiesnya itu nama, nyawa, armor. Kemudian ini metodenya. Oke, berarti ini kan induknya ya. Ini adalah induknya. Kemudian dia punya keturunan atau inheritance yaitu kelas pejuang.
Nah, kelas pejuang dia masih mempunyai properties yang sama seperti induknya. Dia masih mempunyai metode yang sama seperti induknya, tapi di sini ada penambahan, yaitu metode yang barunya salam dan juga metode yang barunya serangan pedang. Jadi ini adalah tambahannya. Jadi ini inheritance, dia masih mempunyai properties dan juga metode yang sama seperti sama superkelasnya, tapi kita bisa menambahkan yaitu metode salam dan juga metode serangan pedang. Di mana dua penambahan ini itu tidak dimiliki oleh si superkelasnya. Paham? Oke, sip. Nah, ini nanti akan ada programnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti untuk lebih detailnya, nanti Kak Yana jelasin langsung di si ini apa, langsung di si lessonnya. Oke, Natasha lesson punyanya Kak Yana. Sebentar ya. Natasha, Kak Yana izin 1 menit dulu ya. Sebentar. Oke, sip. Kita kerjainnya bareng-bareng aja ya. Kita kerjanya bareng-bareng. Nah, Natasha buka untuk modul kelima, lesson kelima. Udah kebuka yang ininya, Natasha? Oke, sip. Ini cuma ada satu di lesson yang ini, tapi programnya cukup banyak. Oke. Nah, di sini kita udah diberikan kelas hero-nya dulu nih. Di mana si kelas hero itu ini dia mempunyai propertiesnya ada nam, ada health dan juga armor. Gitu ya. Kemudian kita lengkapi dulu nih. Nah, sebentar. Clear all window. Nih yang pertama dulu, di sini kita harus import slip-nya dulu nih. Berarti from time import slip. Nah, oke. Okay. Kemudian ini kelas hero-nya udah kita udah apa? Udah disediain, ada konstruktornya, kemudian ada properties name health armor, kemudian di sini ada parameter dari si karakternya. Oke. Okay. Nah, yang pertama di sini kita program keturunan superclass hero-nya nih. Oke. Okay. Nah, superclass hero di sini kira-kira superclassnya ada berapa? Kalau lihat dari si program contoh ini nih. Superkelasnya ada berapa, Natasha? Dua. Berapa? Dua. Betul. Ada dua. Apa saja? Superkelasnya apa saja, Natasha? Hero baru. No, superkelasnya nih. Oh, Pejuang sama penyihir. penyihir. Ada dua superkelasnya ya. Oke, berarti di sini kita bikin superkelas dulu. Yang pertama, tadi kalau kita mau bikin, kita mau bikin inheritance dari superkelas, kita tambahkan kelas dulu. Kemudian turunan. Turunannya ini pejuang. Kemudian kita masukkan superkelasnya yaitu adalah si hero-nya. Oke.
Nah, di sini kita develop functionnya dulu nih. Kita lihat nih, memprogram kelas pejuang ya. Ini ada dua nih super turunannya. Pertama kelas pejuang. Nah, kelas pejuang ini, di sini kita harus menambahkan metode hello dulu. Tambahkan metode hello. Berarti kita harus tambahkan program develop function hello self. Nih, kenapa self kita tambahkan? Karena metode hello ini itu adalah deskripsinya dari si pejuangnya. Oke, kemudian enter. Nah, baru kita print. Apa katanya printnya tuh? Tadi di bagian atasnya. Oh, ini nih. Printnya itu adalah hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda. Oke, berarti kita tambahkan printnya dulu. Print, kemudian hero baru, seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama. Nah, kita panggil namanya, yaitu pakai apa kalau mau panggil nama yang di atas? Mau panggil nama dari si properties hero-nya. Manggil apa, Natasha? Hmm. Hah? Hero.name. No. Kita tuh mau ngambil ini nih, mau ngambil nama yang ada di konstruktornya nih, mau ngambil ini. Berarti apa yang kita panggil? Self name. Self name ya. Oke, kita panggil self.name. Self.name. Oke, baru kita tambahkan self.printinfo. Info, kemudian kurung buka tutup, sleep. Nah, seperti ini. Oke, sekarang Natasha coba bikin untuk yang kelas keduanya, Natasha. Kalau tadi kan untuk si pejuang, sekarang untuk yang si penyihir. Nah, Kak Ena juga mengerjakan di tempatnya Kak Ena. Nanti kita cek bareng-bareng. Here. Nanti untuk yang si apa namanya? Untuk yang si serang itunya nanti dulu. Kita bikin dulu si kelas hero-nya dulu. Ininya turunannya dulu. Salah. Oke, coba Natasha di-share dulu ke Kak Ena.
Kelas pejuang hero, develop function cell, hero baru, cell print info. Oke. Enggak, penyihirnya itu sama kayak yang si pejuang Natasha. Karena kan dia masih bagian dari si induknya. Programnya sama seperti pejuang itu. Cell print infonya tambahin kurung buka sama kurung tutup ya. Oke, sip. Sekarang coba di stop share lagi. Nah, ini kan kita baru bikin ininya, baru bikin si keturunannya. Sekarang kita bikin metodenya. Oke, di petunjuk ini pejuang. Ini ya, ini yang pejuang. Di sini yang pejuang itu kita tambahkan atau bikin fungsi metode serang. Nah, berarti di sini ya, masih di yang, eh, nah ini ya, sejajaran dengan develop hello. Oke, nah develop hello, develop function hello. Sekarang di sini kita tambahkan develop function serang, kemudian tambahkan self. Nah, di sini yang diserangnya itu siapa? Musuh. Jadi kita tambahkan develop serang, develop function serang, self, kemudian musuh. Nah, print apa nih kalau ada musuh? Nih, printnya itu adalah kena pejuang pemberani menyerang Luke menggunakan pedang. Oke, berarti tulisannya kita ganti seperti yang ada di pada contoh. Print, kemudian kita samakan. Ini adalah kena. Kena, kemudian pejuang pemberani. Pejuang pemberani. Namanya siapa? Kita panggil self name. Kemudian menyerang. Kemudian menyerang. Menyerang. Ini dia string ya. Kalau merah ini dia string. Kemudian kita panggil musuhnya. Musuh dot name. Musuh dot name menggunakan pedang. Kan pedang. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini adalah kita akan menggabungkan string dan juga menggabungkan nilai pada properti self name dan juga musuh dot name. Nah, baru kita deskripsikan. Pertama, musuh dot armor. Strip sama dengan misal kita tambahkan 15 kekuatan serangnya. Oke. Kemudian kita ini nih. Kita tambahkan program kondisi. Apa katanya nih? Menyerang musuh atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah daripada sihir penyihirnya. Oke, berarti kita tambahkan program kondisi. Jika musuh armor lebih kecil dari 0,
O sih, lebih kecil dari nol, maka musuh health akan bertambah musuh dot armor. Musuh dot armor sama dengan nol. Ini nih. Jika musuh armor lebih kecil dari nol, musuh health bertambah, musuh armor sama dengan nol. Nah, baru kita di sini print. Printnya print di sini contohnya serangan berat terkena musuh. Oke. Kemudian mana sih garis miring itu? Apa ini? Miring and sekarang armornya tambah tambah apa coba? Ini yang kemarin nih. Dia manggil yang mana nih? Manggil musuh dot health atau musuh armor? Musuh armor, betul. Tapi musuh armornya jangan lupa kita rubah ke dalam string. Karena kan kita mau gabungkan ke dalam ini apa? Dalam kalimat. Kemudian kita tambahkan koma nyawa, sorry sorry, dan nyawanya. Nah ini manggil apa Natasha kalau nyawanya? String apa? Manggil apa? Kita kan mau gabungin data nilai yang terdapat pada si ininya variabelnya. Musuh dot health. Betul. Musuh help. Musuh dot help. Ini variasi ya, ini variasi. Nah, kayak gini. Baru kita slap 5. Nah, nah, kemudian ini untuk yang si serangnya udah ya. Untuk serang yang ada di apa namanya? Serang si pejuangnya. Sekarang di sini juga si kelas penyihir itu dia develop serang juga. Programnya itu kurang lebih sama seperti yang develop serang si pejuang. Natasha boleh di copy paste tapi nanti diedit kata-katanya. Misalnya develop serang, salp musuh, print armor. Nah, nanti kata-katanya aja dirubah. Kata-kata sama nilai yang mau Natasha masukkan. Misalnya kena. Kalau tadi kan pejuang nih. Kita rubah jadi penyihir. Sesuai petunjuk ya. Metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Ini kayak nomor 2 ya. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jadi mirip ya. Tinggal kita rubah saja untuk tulisan-tulisannya yang kita mau masukkan. Misalnya kena penyihir cepat. Self name. Nah, kemudian menyerangnya kita rubah. Penyihir tuh berarti boleh dirubah ya tulisannya. Mengeluarkan sihir
kepada siapa? Musuh Nem. Ini nggak perlu pakai pedang ya. Nah, kayak gini. Kemudian musuh armornya misalnya kita tambah 35. Musuh health, musuh armor 0. Oke. Kita rubah tulisannya. Sihir, sihir yang rumit membuat musuh pingsan. Misalnya, pingsan. Pingsan. Kemudian titik. And sekarang, sekarang armornya, armornya ditambah musuh armor, musuh health. Oke, sip. Sama cuman tulisannya aja yang dibedakan. Nah, oke, coba Natasha di share screen. Baru setelah ini kita bikin program utamanya. Sebentar. Penyihir. Printnya belum, Natasha? Bukan. Print yang ini nih. Print yang di garis 27. Oh, oh, oh. Sebentar. Double. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Jangan dulu, jangan dulu. Coba scroll ke bawah. Oh, ini yang penyihirnya belum dikasih develop serang. Sama, Natasha. Sama kayak yang nomor sama yang itu. Nah, sama. Yang lain 34, Natasha, Natasha, lain 34. Diantar. Nah, oke. Sekarang kita rubah tulisan-tulisannya nih. Untuk yang line 37, line 37. Nah, kalau tadi kan untuk pejuang, sekarang penyihir. Kena penyihir. Nah, kena cepat. Kena penyihir cepat. Penyihir cepat. Oke, self name sudah. Berarti kalau tadi pedang kan menyerang, yang menyerangnya rubah. Menyerangnya rubah itu kan pakai pedang. Berarti ini misalnya mengeluarkan sihir. Mengeluarkan sihir. Ini no, 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 no. Menyerangnya Natasha. Menyerangnya. Nah, menyerang ini. Mengeluarkan sihir kepada siapa? Kepada musuh Nem. Mengeluarkan sihir kepada musuh Nem. Nah, itu hapus. Sampai musuh Nem aja. Oke, sip. Nah, musuh armornya misal ganti jadi ini. 35 deh, jangan 15. Oke, if musuh armor lebih kecil dari 0, musuh health, musuh armor 0. Oke, udah sip. Sekarang yang lain 42. Nah, tulisannya kita ganti. Serangan sampai terkena musuhnya hapus. Nah, hapus. Misalnya, sihir yang rumit membuat pingsan. Nanti tulisannya boleh dirubah lah. Membuat pingsan. Titik. Titik. Oke.
Musuh armor, oke. Dan nyawanya musuh health. Hmm. Natasha ini nih, yang ini, yang ini ditambah strip, garis miring, and jangan lupa tambahin ini, tambahin tanda kutip. Nah, gitu. Oke, bawahnya juga sama. Oke, sip. Sekarang kita bikin program utamanya. Natasha boleh di stop share. Nah, itu kan baru kita bikin turunan dan juga kita bikin si metodenya. Nah, sekarang untuk pejuang dan juga penyihirnya nih. Nah, untuk pejuangnya sama nih. Pejuang satu, pejuang misalnya diberi nama Henry. Kemudian ini ada, tadi itu apa ya? Kayak lupa lagi. Sebentar. Oh, namanya Henry. Kesehatannya 10, health-nya, armornya 50. Oke. Kemudian pejuang Helo satu. Nah, baru di sini pejuang satu, enggak. Natasha sampai sini dulu nih. Sampai sini dulu. Itu untuk pejuang. Nanti bikin penyihir. Programnya sama, ininya tinggal diganti. Dicoba aja dulu Tasya, coba di share screen dulu. Kita bikin program utamanya. Oke, oke. Tadi apa tuh? Pejuang satu. P-nya jangan besar ya, soalnya nanti takutnya sama kayak ininya. P-nya kecil aja diberi nama variabel. Apa tadi? Panggil pejuangnya. Oke. Nama, no, 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 no. Langsung dikasih nama aja. Tadi kan pejuangnya itu adalah nama, health, armor. Mau dikasih nama siapa pejuangnya? Bebas. Pakai string. Kan nama. Oke. Oke, kemudian health-nya, kemudian armornya mau berapa? Oke, pejuang satu hello. Pejuang satu dot hello. Pejuang satu dot hello, kurung buka, kurung tutup. Nah, sekarang Natasha bikin ini tapi untuk si penyihirnya. Penyihir, untuk penyihir. Untuk penyihir, Natasha. Oke, so, dikasih nama, dikasih health sama armor. Penyihir. Oke, next, enter. Oke, nah, enter lagi 2 kali. Nah, sekarang pejuang nyerang siapa, penyihir nyerang siapa? Dot serang, dia nyerang siapa? No, sorry, penyihir, penyihir, sorry, sorry. Pejuang satu serang penyihir satu. Oke, nah baru dibalikin sekarang. Penyihir satu, dot serang, pejuang satu. Oke, coba sekarang dicek Natasha. Oke, silakan di submit ke Kak Ena. Jangan di skip. Oke, nah, oke. Oke.
Oke, sebelum Kak Ena lanjutkan, Natasha Kak Ena mau tanya dulu. Bingung nggak tadi cara bikin programnya itu dapatnya dari mana? Hmm. Oke, di sini. Kak Ena juga sebetulnya tadi tuh lihat PPT. Lihat PPT. Tadi tuh lihat PPT dan juga tadi lihat petunjuk. Coba Natasha, kalau penasaran klik dulu nomor 7-nya dulu. Klik nomor 7 dulu. Nah, kita lihat ini kan hasil akhirnya harus seperti yang ada di kanan ya. Kayak hero baru dan juga kena. Kemudian scroll ke atas. Scroll ke atas. Nah, di sini memprogram kan ada dua ini, ada dua turunan. Berarti tadi Kak Yana bikin dulu kelas untuk yang pejuang sama kelas untuk yang penyihir. Oke. Nah, program develop hello itu kan ada di ini ya. Di ini mau menambahkan hello. Ketika dipanggil, itu mengenalkan karakter baru ke pengguna. Kita bisa menggunakan metode print info dari superclass info. Ini mau perkenalan dulu nih. Berarti di sini Kak Yana, kelas pejuang, develop hello metodenya. Kemudian katanya di sini, ketika dipanggil, itu mengenalkan karakter baru ke pengguna. Nah, di sini nanti Nasya boleh dirubah nih tulisannya. Tulisannya itu adalah memperkenalkan si pejuang ini ke karakter baru, ke pengguna. Nah, kita beri nama karena di sini ada self name. Kenapa? Karena pada kelas hero itu ada name, ada health, dan juga ada armor. Oke. Kemudian self print info. Nah, di sini ada tujuannya nih, menggunakan metode print info dari superclass. Self print info, kemudian sleep-nya kita tambahkan jadi 4. Oke. Nah, itu untuk yang si pejuang. Kemudian scroll untuk yang penyihirnya dulu, Natasha. Di ininya, di petunjuk. Sekalian di petunjuknya. Nah, memprogram kelas penyihir untuk mewarisi dari kelas hero. Bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Memprogram metode penyihir dengan kelas pejuang. Ini sama ya. Jangan lupa membuat representasi original. Nah, ini sama, cuman kita tuh gantiin aja nih tulisannya. Kemudian untuk musuh armor, kenapa 35 ini bisa dirubah? Kak, boleh nggak boleh 35 sa 25? Boleh. Itu kan jadi stat nilainya tuh boleh bebas. Oke. Kemudian, nah baru kita bikin metode di yang pertama dulu, petunjuk yang pertama. Nah, tadi udah bikin metodenya kan, sekarang bikin metode yang kedua, yaitu serang. Untuk menyerang musuh, kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Nah, ini juga sama. Ini ada nih, kita tambahkan dulu self name-nya, musuh name yang mau kita serang apa, armornya ini bernilai berapa. Jika musuh armornya dia kurang dari 0, maka musuh health bertambah musuh armor. Musuh armor sama dengan 0. Oke. Nanti kalau Natasha butuh PPT-nya nanti sama kayak dikasih PPT-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti untuk yang si game headed sama yang teorinya coba dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh nanti hit me up, oke? Oke, sip. Sudah maghrib, sudah jam 16, 18 juga ya. Oke, kita foto bersama dulu. Makin sini makin cukup sulit projectnya. Jadi, saran dari Kayana juga sebetulnya kan ngikutin PPT dan juga ngikutin petunjuk. Nanti setiap PPT yang Kayana sampaikan, kalau bisa membantu Natasha ketika bikin programnya, kalau mau difoto dulu boleh, biar jadi pengingat. Karena tadi Kayana juga ini kan bikinnya slide-nya itu, sorry, tampilan screen-nya sama Kayana dibagi dua. Screen untuk penjelasan, satu lagi screen PPT Kayana. Jadi tadi Kayana ngikutin PPT, sama Kayana ngikutin petunjuk yang ada di buku petunjuknya gitu ya.
Oke, kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Natasha tuh sekarang kelas berapa? Kayaknya lupa lagi. Berapa? Kelas 9. Ah, baru masuk ke 9. Enggak, Deng. Berarti sekarang tuh kelas 9 semester 2 ya? Masuk ke Iya. semester 2 kan ya? Oke. Sip. Oke. Terima kasih Natasha untuk game Oh, habitnya. Dan juga untuk yang teorinya itu silahkan dikerjakan dulu. Nanti kalau Natasha butuh PPT atau butuh penjelasan dari Kak Yana terkait kesulitannya boleh nanti disampaikan. Oke? Sip, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Oke? Terima kasih, selamat malam. Dadah. Oke.